Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah ja'alallahu fi hadzal 'id 'idul mubarak. Alhamdulillah Allah telah menjadikan hari raya Idul Adha pada saat ini merupakan hari raya yang barokah, hari raya yang senantiasa ditunggu oleh kebanyakan umat Islam untuk melaksanakan ibadah yang sangat masyhur, yang sangat dianjurkan, sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkurban pada saat hari raya Idul Adha. Tetapi pada saat ini saya hanya akan menyampaikan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis ini berbicara tentang kasih sayang sesama manusia. Kata Nabi, orang yang saling berkasih sayang, maka dia akan disayangi oleh Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Itu siapa? Itu Allah. Tadi kata irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di dunia ini atau yang ada di bumi ini, kata Rasulullah, maka yarhamukum man fis sama. Maka zat yang di langit, atau bahasanya pakai sama, zat yang di langit artinya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Atau yarhamukum man fis sama itu bisa diartikan adalah semua makhluk yang ada di langit, antara lain adalah malaikat dan sebagainya, akan senantiasa menyayangi kalian. Kemudian berbicara mengenai hadis ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abi Bakar di dalam kitab beliau yang bernama Al-Mawa'id Al-Ushuriyah itu pernah bercerita tentang masalah sosok Sayyidina Umar. Berbicara tentang sosok Sayyidina Umar biasanya adalah terkenal beliau merupakan orang yang tegas, orang yang berani, orang yang adil, orang yang zuhud dan sebagainya. Cuma yang masyhur terhadap beliau itu adalah sifat beliau yang dalam tanda kutip ketegasan beliau yang menonjol. Akan tetapi dalam suatu kisah, dalam suatu cerita yang dikutip oleh beliau itu dahulu ketika berada di Madinah, Sayyidina Umar ketika berada di Madinah itu beliau pernah lewat di lorong-lorong kota Madinah. Kalau sekarang itu biasanya di gang-gang. Beliau lewat di lorong-lorong kota Madinah. Kemudian beliau bertemu dengan anak kecil. Anak kecil yang di tangannya sedang mempermainkan seekor burung yang masih mempermainkan seekor burung. Kemudian oleh Sayyidina Umar melihat hal demikian, beliau merasa kasihan terhadap burung itu. Kemudian seorang Sayyidina Umar membeli burung itu terhadap anak kecil tadi. Membeli burung itu anak kecil tadi, kemudian burung itu dibeli oleh Sayyidina Umar, kemudian burung itu dibebaskan. Kemudian singkat cerita, falamma tufiya Umar radhiyallahu taala anhu ra'ahu al-jumhur fil manami fasa'alahu an halihi faqalu ma fa'alallahu bik. Ketika Sayyidina Umar sudah wafat, bahwa banyak sahabat-sahabat beliau, banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang melihat bermimpi Sayyidina Umar, bermimpi tentang Sayyidina Umar. Mereka bertanya pada Sayyidina Umar, ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah terhadap engkau ya Umar? Maka kemudian Sayyidina Umar menjawab, ghafarallahu ta'ala li wa tajawaz anni. Allah Ta'ala telah mengampuniku, kemudian Allah Ta'ala telah mengampuniku, kemudian mengampuni semua kesalahan-kesalahanku. Kemudian mereka penasaran, bi ayyi syai'in ya Umar? Dengan apa ya Umar? Bijutikah au bi adlika au bi zubbika
Apakah dengan kedermawananmu, apakah dengan keadilanmu, atau dengan sifat zuhudmu? Ya, Sayyidina Umar berkata, ketika kalian meletakkanku di kuburan, kemudian kalian menutupi dengan abu, kemudian kalian semua meninggalkanku satu persatu, maka datang dua malaikat terhadapku, datang dua malaikat yang besar terhadapku. Aku kaget pada saat itu. Kotor akli, aku kaget pada saat itu. Kemudian malaikat itu menundukkanku. Kata Sayyidina Umar. Kemudian ketika dua malaikat itu mau bertanya terhadapku, kalau mau bertanya terhadap Sayyidina Umar, kemudian tiba-tiba sebelum mereka bertanya, ada suara yang memanggil, terdengar sebuah suara yang tiba-tiba datang, tiba-tiba terdengar, dan bunyinya, tinggalkanlah hambaku itu, utruka abdi wala takhawfahu, tinggalkan hambaku itu dan jangan kalian takuti dia. Fa inni rahmatuhu, fa inni rahamtuhu, karena saya telah merahmati dia, saya telah menyayangi dia. Saya telah menyayangi atas suara itu. Wa tajawazat anhu, wa tajawaztu anhu, kemudian aku mengampuni dia, kata suara yang memanggil itu. Kenapa? Ya, ini ternyata yang menarik. Yang menarik bahwa li'annahu rahima usfuran fid dunya, rahamtuhu fil uqbah. Nah, dia telah pada saat di dunia dia telah menyayangi seekor burung kecil, maka saat ini akulah yang menyayangi dia. Nah, kemudian berangkat dari cerita ini sebenarnya ketika sosok Sayyidina Umar itu adalah sosok yang tegas di dalam perjuangannya historisnya bersama Rasulullah, kan tetapi beliau ternyata punya hati yang maha penyayang, dan ternyata yang menyebabkan beliau itu mendapatkan ampunan dari Allah menurut cerita ini adalah sikap beliau yang penyayang terhadap makhluk Allah, meskipun itu terhadap seekor burung. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Engkau ketika melaksanakan amal sekecil apapun yang berupa kebaikan, maka engkau akan melihatnya. Dan kau ketika melaksanakan atau melakukan kejelekan sekecil apapun, sebiji zarah, maka sampean akan melihatnya juga. Yaitu Sayyidina Umar yang dirahmati oleh Allah disebabkan mendapatkan rahmat dari Allah, disebabkan dia menyayangi seekor burung kecil. Makanya padahal Sayyidina Umar itu perjuangannya bersama Rasulullah adalah perjuangan yang luar biasa dan sangat sulit untuk ditandingi oleh sahabat manapun. Ada dua sahabat Rasulullah yang masyhur, yang terkenal, yaitu pertama Sayyidina Abu Bakar yang sudah masyhur dengan kelembutannya. Ada Sayyidina Umar yang memang dengan ketegasannya. Tapi suatu ketika Sayyidina Umar malah punya sifat menunjukkan sebuah karakter yang karakternya itu merupakan karakter yang penyayang. Itu Sayyidina Umar. Makanya jangan kita selaku umat Rasulullah jangan terlalu meremehkan, bahkan jangan sampai meremehkan amal sekecil apapun, karena kita tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah, amal mana yang akan mengundang keridhaan Allah. Sebaliknya, jangan terlalu berbangga terhadap amal yang amalnya itu kelihatannya menurut pandangan kita atau pandangan manusia yang lain itu pandangan sih merupakan amal yang besar. Karena belum tentu yang menilai adalah Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila su'arikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala itu tidak melihat terhadap rupa kalian, tidak melihat terhadap jasad kalian, melainkan Allah Ta'ala itu melihat terhadap hati kalian. La tafrah bi awwali ma tarah. Jangan terlalu berbangga dengan apa yang pertama kali kau lihat, dengan penilaian yang kau lihat. Fa innal fajra awwaluhu kadzib.
Karena fajar itu yang pertama adalah fajar kebohongan. Yaitu kita tidak cepat puas dengan apa yang pernah yang kita dapatkan. La tafrah bi awwali ma tarak fa innal fajra awwaluhu kadzib. Makanya berangkat dari Sayyidina Umar ini sebenarnya adalah menyadarkan kita, cerita ini menyadarkan kita betapa pentingnya beramal meskipun amal itu kecil, dan juga tidak menganggap amal itu sebagai amal yang akan sia-sia di hadapan Allah. Karena yang melihat akan Allah, yang akan menilai akan Allah. Ikhlaslah dalam segala sesuatu karena yang menilai itu adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'idul mubarak ilaikum bisihatin wal afiyah.